Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita beribadah kepada Tuhan meski kita belum dapat berkumpul dalam gereja, namun kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan, mari puji sembah Dia Allah yang kudus. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita puji Dia. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusanmu
yang kudus, Engkau yang layak terima pujian, penyembahan dari kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami adalah milik-Mu, kami kepunyaan-Mu Tuhan. Kami datang saat ini Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau mau layakkan kami. Tuhan, ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan hati kami Tuhan, dan kami percaya Engkau akan puaskan setiap jiwa yang haus akan Engkau ya Tuhan. Bekerjalah Engkau Tuhan Yesus oleh Roh-Mu di antara kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau Allah yang hidup. Dan kiranya sukacita dari Tuhan, hadirat Tuhan boleh melawat setiap kami yang ada, yang beribadah kepada Engkau saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami luaskan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Dan biar kiranya apa yang akan kami naikkan di hadapan-Mu itu berkenan Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memulai ibadah kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan akan puaskan jiwa kita yang rindu akan Dia. Mari kita mau nikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa dan kasih-Nya dalam ibadah kita. Haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan.
Tiada tempat yang lebih indah, lebih mulia selain hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada sukacita, hati kita diteguhkan. Haleluya. Ku cari hadiratnya Yesus. Ku cari hadiratnya Yesus, di sanalah hatiku senang. Tak ada yang lebih mulia, melainkan di kaki Tuhan. Di sanalah ku dapat kuat untuk lawan kuasa dosa, dan ku dengar suaranya Yesus, jangan takut, ku kan setia. Di kakinya Yesus, tempat berteduh. Di kakinya Yesus, juru selamatku. Ku cari hadiratnya Yesus, jiwaku dipenuhkannya dengan Roh Suci. Haleluya. Ku cari hadiratnya Yesus, jiwaku dipenuhkannya dengan minyak kuasa Roh Suci. Ku girang sebab Yesus serta. Kalau dalam dunia yang fana, ku alami banyak susah, tapi ku ingat sabda Yesus yang setia dapat mahkota. Di kakinya Yesus kita dapat berlindung. Dia juru selamat kita. Haleluya. Yesus, tempat berteduh. Di kakinya Yesus, juru selamatku. Di kakinya Yesus, tempat berteduh. Di kakinya Yesus, juru selamatku. Biar kita tempatkan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita, sehingga kita akan memerlukan Dia lebih dari segalanya. Seperti halnya rusa yang rindu air, biarlah jiwa kita benar-benar merindukan Tuhan. Dia akan puaskan kita semua. Haleluya. Seperti rusa
hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu air, biar jiwa kita benar-benar merindukan Tuhan. Haleluya. Jiwaku rindu. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus. Yesus, Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. berarti Terima kasih, haleluya. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Lebih dari apa yang kami harapkan dalam dunia ini. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami rindu akan air-Mu. Kami rindu Tuhan akan firman-Mu memenuhi kehidupan kami. Tuhan, biar kiranya Engkau pimpin kami senantiasa. Tuhan, untuk kami tinggal dalam hadirat-Mu. Beri kepada kami kerinduan yang besar Tuhan, untuk kami terus mencari Engkau, mencari hadirat-Mu dalam hidup kami. Dan kami tinggal dalam kasih karunia-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, sebab di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada sukacita, dan kami sudah terima dari Engkau. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, kiranya Tuhan penuhi hati kami kembali Tuhan, dengan isi hati-Mu yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu ya Tuhan, biar kiranya urapan dari Roh Kudus melingkupi kehidupan daripada hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan buat kami itu adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan, menuntun kehidupan kami. Tuhan, untuk kami berjalan dalam terang firman-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk kami mengerti firman-Mu. Mampukan kami juga Tuhan untuk kami tinggal dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan beri untuk kami saat ini. Kami bersyukur dan kami mau dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa di dalam ibadah kepada Tuhan. Saat ini kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan lagi. Sebelum kita sebentar masuk duduk di bawah kaki Tuhan. Malam hari ini tema dari ibadah kita adalah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau seseorang mencari sesuatu, kalau arti dari kata mencari di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu berarti berusaha mendapatkan, berusaha menemukan, berusaha memperoleh apa yang dicari. Maka kalau seseorang mencari sesuatu yang dia butuhkan,
itu dia akan ada usaha dari dia untuk mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan itu. Tetapi usahanya itu, seberapa usahanya bergantung dari kebutuhan dia terhadap hal yang dia cari. Barangkali kalau seseorang mencari sesuatu yang sangat dia butuhkan, misalnya obat untuk menyembuhkan sakitnya, obat yang sulit dicari, dia akan berusaha sekuat tenaga, cari ke sana kemari sampai dia dapatkan obat itu karena dia butuh untuk kesembuhannya. Atau misalnya seseorang kehilangan barang berharga yang sangat berharga, mungkin berlian kecil saja ya, tetapi dia akan berusaha mencari sampai dia temukan. Usahanya akan keras karena berlian itu bagi dia meskipun kecil tapi sangat berharga dan sebagainya. Tetapi kalau seseorang merasa barangkali misalnya bolpennya hilang, bolpen yang tidak terlalu mahal, meskipun itu bisa berguna bagi dia, dia cari juga, tetapi barangkali kalau sulit tidak ditemukan, akan dia katakan, sudahlah, nanti saya beli lagi aja, mudah. Ya, jadi ada orang dalam sikap mencari itu berbagai-bagai sikap. Ada orang yang mencarinya karena tidak terlalu membutuhkan, bukan hal yang terlalu penting mungkin dalam hidupnya, maka dia mencarinya tidak dengan usaha yang keras, tidak dengan segenap hati. Mungkin sikapnya akan, kalau ketemu barangnya syukur, kalau tidak ketemu ya nggak apa-apa, begitu ya. Tetapi kalau barang atau sesuatu yang dicari itu sangat berharga dalam hidupnya, maka dia akan mempunyai usaha yang lebih keras. Dengan segenap hati, dengan semua yang ada padanya, sekuat tenaga dia akan cari sampai dia temukan apa yang dibutuhkannya itu. Saya ingin kita ke contoh dalam Alkitab, di dalam 2 Tawarikh pasal 25 ayat 1 dan 2 tentang Raja Amasya, Raja Yehuda. Di sana dikatakan ayat 1 dan 2, saya bacakan. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Di sini ada catatan, saudara-saudara. Amasya orang yang juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi ada catatannya, tidak dengan segenap hati. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian masih ingat khotbah hari Minggu kemarin, di sana dikatakan Tuhan kita melihat hati, bukan melihat yang di luar. Tuhan tidak melihat hebatnya kita yang di luar, tetapi dia melihat hati. Sehingga demikian pun dengan Raja Amasya, meskipun kelihatannya dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi Tuhan lebih lihat ke dalam lagi. Dia lakukan itu tidak dengan segenap hati. Apa sebabnya Tuhan katakan tidak dengan segenap hati? Kita lompat ke ayat 14 dan 15 dari 2 Tawarikh pasal 25 itu. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar korban untuk mereka. Dalam peperangannya melawan orang-orang Edom, karena Amasya memang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Tuhan masih membelanya. Mereka mengalami kemenangan. Tetapi setelah mereka menang, hal ini yang membuat Tuhan marah dan sakit hati. Karena kemudian dia membawa allah-allah lain. Bahkan bukan hanya mendirikan para allah Bani Seir, ilah-ilah lain yang bukan Allah,
ia sujud juga menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Ayat 15 katakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh? Jadi ini yang disayangkan dari sikap Raja Amazia, ya. Dikatakan tidak dengan segenap hati. Jadi ada orang-orang yang meskipun sudah percaya kepada Tuhan, kelihatan mereka juga mencari Tuhan, melakukan hal yang baik di mata Tuhan, tetapi sekali lagi Tuhan melihat hati. Hatinya tidak penuh pada saat dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Mereka mencari Tuhan tidak dengan segenap hati. Dan sikap itu muncul, terlihat pada saat pada akhirnya mereka melenceng dari imannya kepada Tuhan. Mereka, kalau di sini contoh tadi Raja Amazia menyembah ilah-ilah yang sebenarnya buatan tangan manusia. Itu yang membuat Tuhan marah. Tetapi pada saat Tuhan tegur, dia pun tidak terima. Ya, tetapi ada contoh yang baik dalam Mazmur pasal 63, kita melihat sekarang ke Raja Daud. Raja Daud ini adalah memang Alkitab katakan Tuhan sayang kepada Raja Daud. Apa sebabnya? Kita melihat contoh, salah satu contoh ada di dalam Mazmur pasal 63. Saya bacakan mulai ayat 1 dan seterusnya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sampai di sana dulu pembacaan. Di sini kita melihat ayat 1 katakan Mazmur Daud ini dibuat Daud pada saat dia berada di padang gurun Yehuda. Kalau kita baca ke 1 Samuel pasal 23 ayat 14, di sana dikatakan waktu itu Daud sedang dalam pengejaran Raja Saul. Saul mengejar Daud karena marah. Daud tidak mau melawan Saul, tapi dia harus melarikan diri dan sampai akhirnya dia bersembunyi dengan tentaranya di padang gurun Yehuda tersebut. Tetapi dalam keadaan ada ancaman dalam hidupnya, dalam keadaan di padang gurun ya, yang kering, yang tidak enak suasananya, tetapi kita melihat Daud hatinya tetap tertuju kepada Allah. Dalam ayat 2 dia katakan, ya Allah, engkaulah Allahku. Dia tetap mengakui Allah sebagai Allahnya, Tuhan sebagai Allahnya. Dia tetap percaya kepada Allahnya, dia memuliakan Allahnya. Dia katakan dalam ayat 3, aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Daud tetap percaya bahwa Allahnya, Tuhan yang dia sembah itu ada di tempat kudus karena memang maha kudus. Lalu dia pandang kekuatan Allah dan kemuliaan Allahnya. Tetapi dalam ayat 2 dia katakan, aku mencari engkau. Jadi meskipun kita sudah percaya Tuhan, saudara-saudara, yang Tuhan tetap inginkan adalah sikap hati kita. Hati yang tetap mencari Tuhan. Ya, hati yang tetap, apa maksudnya mencari Tuhan? Di sini dikatakan jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti apa haus dan rindunya Raja Daud ini? Dikatakan di sini seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Artinya kalau tanah kering dan tandus tiada berair,
kering, pecah-pecah, merindukan air. Haleluya. Dan itulah yang Raja Daud ungkapkan kepada Tuhan, kerinduannya yang sangat kepada Tuhan, ya. Jiwanya haus kepada Tuhan, tubuhnya rindu kepadamu. Kalau bicara ayat ini mengingatkan saya juga kita baca di dalam Mazmur pasal 42. Mazmur pasal 42. Di sana katakan dalam ayat 2 dan 3, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, ini di sini nyanyian ini diungkapkan oleh Bani Korah. Tetapi Bani Korah pun mempunyai kerinduan yang sama seperti Daud, ya. Mereka rindu akan Tuhan, kerinduannya itu mereka ungkapkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau. Saudara-saudara, kalau rusa itu haus, rusa akan cari air yang mengalir. Itu sudah menjadi kebiasaannya rusa, kehidupan rusa seperti itu. Dan kalau dia haus, dia akan cari sampai dia dapat air yang mengalir. Maka di sini digunakan kata sungai, sungai yang berair, ya. Dan saat rusa menemukan air yang mengalir itu, dia minum, disitulah kepuasannya. Nah, kalau ayat dalam Mazmur 42 ini katakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini berarti menggambarkan suatu kerinduan yang sangat kepada Allah. Bukan kerinduan yang asal-asal saja rindu, tetapi benar-benar rindu dan benar-benar berhaus. Dalam pasal 4 Mazmur pasal 63 tadi, Raja Daud katakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Kalau dalam terjemahan lain, misalnya dalam terjemahan bahasa Inggris, saya kutip dari King James Version, itu digunakan kata early, early will I seek thee. Early artinya sedini mungkin, pagi-pagi benar, sebelum melakukan segala kegiatan, jiwanya rindu akan Tuhan. Dia mencari Tuhan dulu, supaya jiwanya ini dipuaskan dulu oleh Tuhan. Pagi-pagi benar. Kemudian saya kutip dari New International Version, di sana digunakan earnestly I seek you. Earnestly, dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh aku mencari Engkau. Sikap hati seperti inilah yang Tuhan juga ingin lihat di dalam kehidupan dari orang percaya, anak-anak Tuhan. Ya, meskipun kita sudah lama iring Tuhan, jangan kita merasa oh sudah cukup. Tapi Tuhan ingin selalu ada kehausan dalam jiwa kita untuk kemudian mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita akan tadi dikatakan kalau arti kata mencari itu berusaha mendapatkan, berusaha menemukan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tadi dalam nyanyian juga sudah dikatakan ya, seperti rusa rindu air, jiwaku rindu Engkau. Ini dikutip dari pasal 42 Mazmur tadi. Puji Tuhan, tapi ini yang Tuhan ingin lihat dari kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang percaya, jiwa yang haus kepada Tuhan. Ya, Daud selalu mencari Tuhan, menyatakan bahwa dia selalu berhaus kepada Tuhan. Dan kehausannya ini hanya dapat dipuaskan
oleh Tuhan sendiri. Hanya dapat dipuaskan dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu dari pengalaman Daud kita melihat tidak ada hal lain. Meskipun dia seorang raja, meskipun dia sudah jadi seorang raja, tetapi kalau hubungan dengan Allah itu selalu dia pelihara. Dia pernah jatuh dalam dosa saudara-saudara, tetapi karena hatinya tuh selalu tulus ingin berhubungan dengan Tuhan. Maka Tuhan pun selalu senang kepada Daud. Ya, dia selalu berhaus akan Tuhan dan dia jaga hubungannya dengan Tuhan itu karena dia tahu kehausan jiwanya, kelaparan jiwanya akan kebenaran, akan hadirat Tuhan hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Maka kemudian ada ayat ini Daud sampaikan, ya. Aku mencari engkau earnestly, early, selalu di awal hari sebelum dia sibuk dengan kegiatannya. Pertama-tama dia selalu ingin ketemu Tuhan, ingin dipuaskan oleh Tuhan. Ya, di sini kadang tubuhku rindu kepadamu. Bukan hanya jiwa di dalam, tetapi tubuh. Artinya dia juga bawa seutuh-utuhnya nih, tubuh, jiwa dan rohnya menghadap Tuhan untuk mencari hadirat Tuhan. Dan kiranya itu juga yang terjadi atau dialami oleh kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan. Terlebih hari-hari terakhir ini, ya. Dan dalam kalau kita kembali Mazmur pasal 42 tadi dikatakan seperti rusa yang haus dan mencari sungai yang berair, ya, sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir. Kalau kita ingat ke dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 39. Saudara ingat di ayat ini berbicara dari Roh Kudus. Yohanes pasal 7 mulai ayat 37. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pada waktu itu roh belum datang, tetapi setelah kita merayakan juga kemarin hari Pantekosta, setelah hari Pantekosta, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan untuk kita gereja di akhir zaman ini, kita tinggal di zaman roh. Kita harus alami pekerjaan Roh Kudus. Dan jiwa yang haus, jiwa yang berlapar akan hadirat Tuhan, akan kebenaran Tuhan, akan firman Tuhan, hanya dapat dipuaskan oleh pekerjaan Roh Kudus. Seperti air yang mengalir. Biarlah kita, kalau tadi digambarkan dalam Mazmur 42, seperti rusa yang cari air yang mengalir. Kita gereja Tuhan di akhir zaman ini, mari selalu tiap-tiap hari seperti Raja Daud, early, setiap pagi sebelum semua kegiatan dilakukan, cari hadirat Tuhan, mencari Tuhan, yaitu sampai aliran sungai dari Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, memuaskan hidup kita. Haleluya. Memuaskan dahaga kita, memuaskan kelaparan kita secara rohani, ya. Seperti saudara tahu kalau tubuh jasmani kita saja ini perlu air untuk hidup. Kalau tidak ada air, kekeringan, orang lama-lama bisa mati, ya. Demikian juga kehidupan rohani kita. Kalau kehidupan rohani kita tidak kasih air kehidupan, air yang dari Yesus, air yang mengalir dari Roh Kudus itu,
Saudara-saudara, hati-hati, kehidupan rohani kita pun akan mati lama-lama. Ya, tapi dijauhkan Tuhan hal demikian. Dan saudara, sekali lagi, kalau apa yang membuat orang mencari Tuhan, merindukan Tuhan, kalau dia membutuhkan. Orang akan cari Tuhan kalau dia membutuhkan Tuhan. Tapi orang tidak akan cari Tuhan kalau dia tidak merasa butuh akan Tuhan. Atau dia tidak menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Ya. Nah, kehausan ini, kelaparan rohani ini harus tetap ada dalam hidup kita. Jangan sampai hilang. Bisa hilang. Apalagi dengan kondisi yang kita alami sehari-hari dalam dunia yang semakin jahat. Dalam dunia yang semakin tidak karuan ini. Ya. Sekarang kita mengalami pandemi ini saja, saudara-saudara, kalau kita tidak hati-hati, tidak jaga hati, kita seperti sudah ditutup dengan ketakutan seperti orang di luar. Dan sepertinya kekhawatiran hidup, ya, ketakutan akan hidup, usaha mengejar hal-hal duniawi, atau orang yang hanya mencari kesenangan duniawi, ya, yang dia utamakan hal-hal duniawi saja, atau kenikmatan hidup bisa membuat orang jadi tidak berhaus lagi akan Tuhan. Seperti lupa akan Tuhan. Dia merasa tidak butuh Tuhan. Atau karena ditutupi oleh ketakutan tadi, kekhawatiran hidup, khawatir terus, takut terus. Banyak hal yang bisa membuat kita takut dalam dunia ini. Tetapi jangan sampai hal itu membuat kita seperti lupa bahwa jiwa ini harus dipenuhi oleh Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, kalau jiwa kita dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh hadirat Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan pun akan memenuhi kita. Akan hilang segala ketakutan, akan hilang segala kekhawatiran. Ya, dan dalam Matius 6 ayat 33, saya tidak baca ke sana, tapi saudara ingat ayat itu katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Maka maksud dari ayat itu adalah seperti Daud, utamakan Tuhan. Cari Tuhan dulu setiap hari dalam hidupmu sebelum engkau melakukan yang lain. Cari Tuhan sampai engkau menemukan, sampai engkau merasakan hadirat Tuhan. Sampai engkau rasakan dia hadir dalam hidupmu. Maka saya percaya apa yang menjadi keperluan kita pun Tuhan tambahkan saja. Tuhan tidak meninggalkan, membiarkan kita. Banyak janji-janji Tuhan, ya. Biarlah kita juga ingat satu hal ini. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan dengan segenap hati. Kalau saudara juga bisa baca di dalam 2 Tawarikh, nanti saja dibaca di waktu setelah ibadah ini, karena ini waktunya sangat terbatas, ya. Ada Raja Yehuda juga yang bernama Asa. Dia ini juga orang yang sangat mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hati. Nah itu, dengan segenap keberadaan kita. Tadi Daud juga katakan, dengan tubuhku merindukan Tuhan. Jadi segenap hidup kita cari Tuhan lebih dahulu, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau sungguh-sungguh mencari Tuhan, hasilnya adalah pertama tadi itu, kita alami kehadiran Tuhan. Satu hal ini saja ya saudara-saudara, buat saya secara pribadi, saya suka merenung siapa saya. Saya ini manusia yang penuh kekurangan, belum jauh dari sempurna, orang yang berdosa. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang maha besar mau hadir. Kita bisa rasakan dia hadir. Saya bisa rasakan dia hadir pada saat kita memanggil dia, pada saat kita memuja dia, pada saat kita menyembah dia. Ada waktu-waktu khusus kita beri kepada Tuhan. Seperti Daud, ungkapkan rasa kehausan kita akan Tuhan. Tuhan akan hadir.
Itu adalah satu berkat, bukan? Yang dunia ini tidak berikan. Dan jiwa kita akan dipuaskan. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 11 di sana katakan, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Seperti tadi dalam Matius 6 ayat 33. Kemudian dalam Amsal pasal 28 ayat 5, saudara bisa catat saja. Amsal 28 katakan, orang yang mencari Tuhan akan bisa mengerti segala sesuatu. Mengerti segala sesuatu. Menjadi orang yang punya hikmat dan pengertian yang lebih dari orang-orang lain. Dan jangan lupa, mengerti segala sesuatu ini dari Tuhan datangnya. Sehingga kita bisa punya hikmat, punya pengertian yang kalau orang mungkin nggak ngerti, kita bisa mengerti. Barangkali kita tidak terlalu pandai secara pendidikan sekular, tetapi kalau Tuhan ada dalam hidup kita, hadiratnya ada, kita selalu mencari Tuhan. Tuhan beri kepada kita pengertian sehingga kita dapat mengerti segala sesuatu. Lalu juga yang terakhir dalam 2 Tawarikh 26 ayat 3-5 di sana dikatakan, saat seseorang mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Haleluya. Kita semua mau berhasil, bukan? Dalam hidup kita, dalam apa yang kita lakukan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan selagi Dia dapat ditemui. Yesaya 55 ayat 6 katakan. Tetapi cari dengan sungguh-sungguh. Cari dengan segenap hati, segenap kehidupan kita. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan saya sangat butuh Engkau. Aku tidak dapat hidup tanpa Engkau. Dan memang Alkitab katakan kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Dia. Haleluya. Cari Tuhan selagi Dia dapat ditemui. Ada masanya Tuhan menutup kemurahannya, tidak ada seorang pun lagi dapat mencari dan menemukan Dia. Tetapi sekarang ini masih ada kesempatan yang leluasa. Ya, dimanapun kita berada, anak-anak Tuhan yang ada di rumah-rumah pun bersama dengan keluargamu, mari adakan waktu khusus. Cari Tuhan, rasakan sampai Dia benar-benar hadir dan memuaskan jiwamu. Itu yang dibutuhkan oleh manusia, oleh kita anak-anak Tuhan. Sehingga kita kuat dan kita akan tetap mengiring Tuhan. Haleluya. Seperti yang dicanangkan oleh Bapak Gembala, sekali Yesus tetap Yesus, itu bisa kita alami. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam penyembahan. Kita siapkan hati lebih lagi. Ada saat ini, saat menyembah, kita dapat ungkapkan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu Engkau. Aku rindu hadirat-Mu. Puaskan jiwaku Tuhan. Tuhan ada saat ini. Di tengah kita, Tuhan juga ada. Di tengah-tengah saudara-saudara di rumah atau dimanapun. Kalau saudara datang dengan percaya penuh, Tuhan hadir, Dia akan puaskan jiwamu. Haleluya. Saudara, mari sama-sama kita nyanyikan pujian Ku rindu Kau, Ku rindu Kau. Tapi bukan karena kita sudah bisa menyanyikan ini, nyanyikan ini sebagai sikap kita kepada Tuhan. Benar-benar rindu Dia, haus akan Dia. Haleluya. Haleluya. Ku rindu Kau, ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau. Banyak telah ku terima,
rindu Kau. Haleluya. 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 Ku rindu Kau, ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau. Banyak telah ku terima, namun ku rindu, tetap rindu, rasa kosong. Ku berdoa, ku rindu Kau, ku rindu Kau. Haleluya. Ku rindu Kau, Haleluya. Haleluya. ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau. Banyak telah ku terima, namun ku rindu, tetap rindu, rasa kosong. Ku berdoa, ku rindu Kau. Haleluya. Tuhan lihat setiap hati kami. Haleluya. 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 Ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau. Banyak telah ku terima Tuhan, tapi kami tetap rindu Engkau. Haleluya. 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 Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kami. Haleluya. Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Kami butuh Engkau setiap hari, bahkan setiap saat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Penuhi kami lagi, penuhi kami Roh Kudus. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu. Bekerja lebih dalam setiap kami. Roh Kudus mengalirlah dalam setiap hati kami. Puaskan jiwa kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Glory, glory buat Yesus. Haleluya, haleluya. Lihat kerinduan setiap hati anak-anak
roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Banyak yang sudah kami terima dari Engkau. Tuhan, kami tetap rindu Engkau. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagaikan tanah kering, glorious, yang merindukan haleluya, haleluya. Lawati kami Tuhan, lawati anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, Ya Tuhan, memulihkan jiwaku. amin. Pulihkan kami, pulihkan keadaan umat-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Puaskan setiap hati yang dahaga Bagaikan Tuhan. tanah kering, Hadirlah ya Tuhan, hadirlah oleh Roh-Mu. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. demikianlah Glory Yesus. haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir
hati-hati yang haus. Haleluya. 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 Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Ya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Lewatlah di hadapan semua anak-anak-Mu yang sedang merendahkan diri saat ini Tuhan. Butuh jamahan-Mu, butuh dipuaskan oleh Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus mengalir dalam jiwa yang haus. Haleluya. Dalam nama Yesus, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan, Engkau melihat hati dari kami semua Tuhan. Engkau tahu jiwa yang haus ya Tuhan. Puaskanlah, penuhkanlah ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Supaya Engkau yang kami agungkan, kami muliakan. Haleluya. Supaya firman-Mu dijunjung tinggi ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Allah yang hidup. Kami sembah Engkau Yesus Juru Selamat kami. Kami sembah Engkau Roh Kudus penolong ajaib. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Mari Roh Kudus terus bekerja di tengah kami. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. 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 Di tempat haleluya. 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 Glory buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Glory Yesus, glory Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Temukan kasih. Engkau sungguh Allah kami yang hidup. Engkau melihat, Engkau mendengar, Engkau tahu hati kami. Amin Tuhan. Engkau dekat dengan kami saat kami dekat kepadamu ya Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami. Haleluya, haleluya.
dengar jawabmu. Amin. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Engkau mau hadir Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Haleluya. 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 Engkau kenal hati kami. Haleluya. Haleluya. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Glory. Haleluya. 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 Kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Yesus. Kami bersyukur kepadamu Roh Kudus. Engkau yang paling mengerti hati kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang maha besar. Tapi Engkau mau turun Tuhan ke tempat kami. Kami boleh rasakan hadirat-Mu. Kami boleh rasakan jamahan-Mu ya Tuhan. Kami boleh dipuaskan oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Yang adalah Allah besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak terbalaskan semua kebaikan-Mu, semua anugerah-Mu Tuhan. Tetapi biarlah kami mau belajar untuk setia kepadamu. Kami mau belajar seperti Daud Tuhan. Sekalipun keadaan tidak baik, dia dalam keadaan yang tidak baik. Tapi dia tetap ingat Tuhan. Dia selalu Tuhan mencari Engkau. Mengutamakan Engkau lebih dari yang lain ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena dia sadar dia butuh Engkau. Tuhan, kami juga akui kami butuh Engkau tiap-tiap hari Tuhan dalam hidup ini. Oleh sebab itu biarlah
Engkau tetap bekerja oleh roh-Mu dalam setiap kami Tuhan. Bekerja lebih dalam lagi ya Tuhan. Dalam setiap jiwa anak-anak-Mu yang saat ini sedang Tuhan bersama-sama beribadah Tuhan. Yang saat ini sedang duduk di bawah kaki-Mu merendahkan diri Tuhan. Karena kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah-rumah atau di perjalanan atau di mana saja. Kami belum bisa berkumpul di gedung gereja lagi Tuhan. Mari Engkau yang memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Engkau yang tahu Tuhan setiap kebutuhan. Engkau yang mengenal hati-hati mereka Tuhan. Melalui ibadah ini kami percaya hadirat-Mu cukup memuaskan mereka. Sehingga setiap kebutuhan pun seperti janji firman-Mu Engkau akan cukupkan ya Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang mencukupkan segala keperluan kami. Engkau Allah sumber hidup kami. Engkau Allah perlindungan kami. Engkau Allah tempat kami berteduh. Allah yang membuat kami aman dan memiliki damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semua yang sudah ada dalam ibadah ini. Nama-Mu tetap dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Biarlah setelah kami dipuaskan oleh Tuhan, Engkau tetap bekerja supaya hidup kami ini jadi berkat juga buat banyak orang di luar sana. Khususnya dalam keadaan sekarang ini di Indonesia, di Jakarta ini Tuhan. Tolong biar kami anak-anak Tuhan yang punya Tuhan yang luar biasa. Yang punya kasih Tuhan ini, yang punya kuasa Tuhan dalam hidup kami. Boleh kami salurkan keluar sana Tuhan, bukan rasa takut, bukan rasa bimbang Tuhan. Tetapi damai sejahtera-Mu itulah yang kami alirkan Tuhan keluar sana. Di mana orang banyak takut saat ini, di mana orang banyak kebingungan harus bagaimana Tuhan. Tetapi karena kami sudah alami ketenangan di dalam Tuhan, jaminan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kiranya itulah yang kami alirkan juga kepada dunia ini Tuhan. Kepada orang-orang di sekitar kami yang kami temui. Sehingga mereka pun boleh rasakan damai sejahtera Allah yang ada di dalam kami. Terlihat oleh mereka. Mereka memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk ibadah ini. Sekali lagi Tuhan, Engkau lindungi dan berkati semua anak-anak-Mu di mana saja mereka berada. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.